Coba bayangin deh, kalian harus meninggalkan semua yang kalian punya buat cari selamat, tapi pas sampai di negara asing, kalian malah harus berjuang cuma buat nyambung hidup. Nah, itulah kenyataan pahit bagi ratusan pengungsi Rohingya yang baru-baru ini sampai turun ke jalan di Pekanbaru. Hari ini kita bakal coba bedah kenapa sih mereka sampai ngerasa harus protes dan apa sebenarnya yang mereka minta. Pemandangan ini jujur aja kuat banget ya. Ratusan orang yang udah lari dari penindasan sekarang malah harus demo di jalanan kota di Indonesia. Ini tuh bukan sekedar protes biasa. Ini adalah sinyal keputusasaan yang udah dalam banget. Jadi, yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya ini bisa sampai terjadi. Oke, pertama-tama kita lihat dulu deh fakta-fakta di balik unjuk rasa ini. Biar kita bener-bener ngerti dampaknya, kita harus tahu dulu siapa sih yang demo, di mana kejadiannya, kapan, dan gimana aksi ini berjalan. Nah, ini dia detailnya. Jadi, hari Senin, 19 Januari, ratusan pengungsi Rohingya ini ngumpul di lokasi yang strategis banget, pas di dekat kantor Organisasi Internasional untuk Migrasi, atau IOM. Ya, ini badan yang bertanggung jawab sama nasib mereka. Aksi mereka ini damai kok, mereka bawa spanduk sama poster buat mastiin suara mereka didengar sama pihak yang berwenang. Dan semuanya juga diawasi sama aparat keamanan. Aksi damai kayak gini tuh pasti bikin kita mikir ya, apa sih yang bisa mendorong orang-orang yang posisinya udah rentan banget ini buat nekat turun ke jalan? Apa gitu puncaknya? Dan ternyata jawabannya itu ya, soal perut, soal ekonomi. Akar dari protes ini adalah perjuangan mereka sehari-hari buat bertahan hidup. Bantuan yang harusnya jadi jaring pengaman buat mereka, ternyata udah nggak cukup lagi buat menopang hidup. Nah, kutipan dari salah satu perwakilan mereka ini tuh udah ngerangkum semuanya. Ini bukan keluhan soal pengen hidup mewah ya. Ini tuh pernyataan yang sederhana tapi kuat banget tentang kebutuhan paling dasar, makan, tempat tinggal, ya kelangsungan hidup, yang ternyata nggak terpenuhi. Masalahnya jadi makin pelik karena harga kebutuhan pokok pada naik. Sama kayak kita semua, mereka juga ngerasain dampak inflasi. Jadi bantuan yang jumlahnya segitu-gitu aja, ya nilainya jadi makin kerasa kecil waktu harga makanan dan kebutuhan lain terus-terusan merangkak naik. Oke, sekarang kita bedah angkanya ya, biar kebayang. Satu orang dewasa itu dapat sekitar 1 juta rupiah sebulan. Kalau keluarga yang punya anak, dapatnya 2,3 juta rupiah. Angka-angka inilah yang jadi sumber keluhan mereka. Sekarang coba deh kita bayangin, dengan biaya sewa, makan, dan kebutuhan pokok yang terus naik di kota besar, kira-kira cukup nggak sih angka segitu buat bertahan hidup, apalagi buat hidup layak ya? Tapi, yang bikin protes ini menarik, tuntutan mereka tuh nggak cuma soal duit. Ini nunjukin gambaran yang jauh lebih besar tentang apa yang mereka perjuangkan. Bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal kehidupan. Yuk kita lihat solusi apa yang mereka ajukan. Coba deh perhatiin 5 poin utama ini. Iya, nomor 1 emang soal naikin bantuan tunai. Itu kan yang paling mendesak ya. Tapi lihat deh yang lain. Pendidikan gratis buat anak-anak mereka, jaminan kesehatan yang memadai, tempat tinggal yang lebih baik, sama akses transportasi buat menjangkau itu semua. Kalau digabungin, ini tuh bukan sekedar daftar keinginan. Ini adalah cetak biru buat dapat stabilitas dan masa depan. Intinya, semua tuntutan ini tuh muaranya ke satu hal, permintaan akan hak-hak dasar manusia. Mereka nggak minta kemewahan kok. Mereka cuma minta fondasi kehidupan yang stabil selama mereka terkatung-katung sebagai pengungsi di Indonesia, negara yang jadi tempat singgah sementara buat mereka. Ya, tentunya situasi kayak gini tuh kompleks banget. Nggak ada jawaban gampang atau solusi instan. Tuntutan para pengungsi ini justru membuka diskusi yang jauh lebih luas tentang peran dan tanggung jawab kita semua. Kisah para pengungsi di Pekanbaru ini sebenarnya ngelempar satu pertanyaan besar buat kita semua, yang juga dihadapi banyak negara lain di dunia. Gimana caranya kita nyiimbangin kewajiban kemanusiaan buat bantu sesama dengan kapasitas dan sumber daya negara kita yang juga terbatas? Nggak ada jawaban yang gampang kan? Gimana menurut kalian? Di mana titik tengahnya? Coba deh share pendapat kalian di kolom komentar. Makasih udah nyimak.